selamat malam teman-teman yang ada di tanah air dan selamat siang buat yang ada di Amerika. Oke teman-teman, saya kali ini mau menjawab sekalian kemungkinan karena banyak pada pertanyaan semacam ini, jadi sebaiknya saya nggak akan jawab pakai, maksudnya nggak langsung jawab di dalam kolom komen, tapi saya buat videonya. Soalnya ya, tahu sendiri, jawabannya nggak bisa pendek dalam 1-2 kalimat. Harus mau nggak mau harus kita jelaskan. Jadi dari Yus21 pertanyaannya adalah, kalau dia suka pakai kata dear tapi jarang banget, apakah termasuk scammer? Teman-teman, begini teman-teman. Oke, pertanyaannya dulu buat nggak tahu ini Mbak atau Mas Yus ini. Soalnya dia bilang dia suka pakai kata dear. Kalau katanya suka berarti kayak yang sering gitu ya. Tetapi di kalimat berikutnya, tapi jarang banget loh. Ini gimana? Suka tapi jarang. Oke lah. Mungkin itu nggak terlalu penting buat si Mas Yus. Yang penting adalah pertanyaan dia, apakah termasuk scammer? Gitu kan, Mbak, Mas? Yang kamu bikin penasaran, pakai kata dear-nya, apakah termasuk scammer? Gitu. Oke, mari kita bahas. Jadi, kalau pertanyaannya hanya itu, indikasi yang diberikan atau data yang kamu ceritakan ke saya cuman gitu, ya belum tahu apakah dia scammer atau bukan. Karena saya perlu dengar dulu kayak gimana ini, kenalnya di mana, terus sudah berapa lama kenalnya. Kalau kenalnya dari medsos, Facebook, Instagram, dating online, dating site, atau dari apa? Ya pokoknya dari medsos ya, bukan kenalan di tempat kawinan, bukan kenalan di mall gitu. Terus kamu udah chattingan, udah teleponan, sudah video call atau belum? Gitu. Jadi buat saya bukan masalah pakai kata dear, buat pakai kata baby, sweetheart, honey, sayang, apalah itu kalau dalam bahasa Indonesia, oh cintaku, sayangku atau apa. Bukan masalah itunya ya. Ya memang sedikit aneh sih kalau misalnya kamu kenalnya belum lama nih. Belum lama Kak, kenalnya baru beberapa hari, tapi kok udah pakai kata-kata kayak gitu ya, sayang-sayangan, dear lah, sweetheart kayak gitu-gitu. Ya sedikit aneh juga sih kalau baru-baru kok udah pakai kata kayak gitu. Itu udah sedikit aneh. Tapi kalau orang kebanyakan, terutama kalau memang dia bule bukan scammer, kata dear itu kayaknya biasa aja deh. Kalau di sini ya, di Amerika sini ya, kita sama teman biasa juga kadang dear, kadang sweetie, kadang kayak gitu biasa gitu. Jadi bukan sesuatu yang wow, kalau di Indonesia kan kayak gimana, karena nggak tahu ya kebiasaannya. Jadi, oke, balik lagi ke pertanyaan itu. Kalau kamu baru chattingan aja, kita belum tahu dia scammer apa bukan. Satu. Yang kedua, terus kamunya udah teleponan belum? Call-callan gitu ya, pakai aplikasi apapun itu. Belum tahu juga. Terus indikasi yang berikutnya yang paling gampang dia scammer apa enggak, kamu ajak video call. Kalau kamu ajak video call terus dia jawab, oh iya oke, boleh kita video call, buka kamera. Jadi kita kalau tahu orangnya semacam ini, kita nggak curiga nih, seenggak-enggaknya bukan scammer, seenggak-enggaknya, tapi belum yakin juga. Kamu harus uji lagi, tes lagi. Setelah mau video call, kita cek lagi. Lebih lanjut, hubungannya lanjut lagi. Karena begini, setelah video call mau, kalian makin akrab kan, makin tahu jadwalnya dia, kapan teleponnya, kapan ini segala macam. Berikutnya tidak ada cerita drama-drama yang katanya misalnya ibunya sakit, anaknya sakit, terus atau dia habis kecopetan, dia kecelakaan atau apa yang ujung-ujungnya nanti minta kamu supaya bantu ngirimin uang. Oke? Jadi kalau misalnya nih ada kalian yang punya kasus udah ngomong gini, Kak, dia itu mau video call, dia udah jelas gini-gini loh, tapi ujung-ujungnya ngomongin duit, ujung-ujungnya drama-drama, menceritakan yang ada kena masalah lah, tiba-tiba inilah itulah. Oh, itu ya scammer juga.
meskipun scammer itu mau nunjukin mukanya gitu. Jadi mau video call juga bukan indikasi bukan scammer ya teman-teman. Oke. Nah, tapi pada tahap awal balik lagi pada tahap awal kalian baru chatting nih. Terus dia mengajak kamu pindah aplikasi. Nah, saya udah pernah bahas minggu kemarin saya bahas. Begini, kamu misalnya contoh kenal di Instagram, kenal di Facebook, ya kan, dari infokan lah, atau dari DM, atau dari apa, terus si dianya itu, orangnya itu ngomong gitu, yuk kita biar lebih enak ngobrolnya, biar lebih private, lebih pribadi, lebih bebas, lebih ini, kita pindah dong, minta dong nomor WA-mu, atau pindah dong kita ngobrolnya, buka Gmail, Google Chat, atau kita pindah, pokoknya mengajak berpindah aplikasi itu juga kita indikasikan, itu kita kasih tanda. Ngapain ya buru-buru pindah aplikasi? Ngapain gitu kan? Misalnya di Facebook aja kan sudah cukup komplit. Kamu bisa teleponan, bisa kirim-kiriman foto, bisa video call gitu. Terus ngapain pindah aplikasi? Kenapa saya menyarankan kalian jangan terlalu mudah memberikan nomor teleponmu apa itu. Kenapa nomor telepon? Ya kalau dia minta WA otomatis ngasih nomor telepon kan kitanya. Karena apa? Kita kan belum yakin siapa itu dia. Kamu belum kenal lebih lama, lebih panjang, tahu lebih banyak tentang dia. Ya nanti kalau berikutnya mau kasih itu oke, terserah kalian ya. Mau kasih nomor teleponmu. Tapi kalau di awal sebaiknya jangan kasihin. Kalau kita nggak yakin dia tuh scammer atau bukan, penipu atau bukan, jangan. Kalau di belakang hari kemudian ketahuan scammer, lah nomor teleponmu udah disimpan sama dia. Itu yang disayangkan. Masalahnya apa? Kamu aman, misalnya kamu udah terhindar nih dari scammer ini, kamu udah ketahuan. Nomormu itu nanti dijual sama si scammer ini, si penipu ini ke teman-temannya, rombongannya itu loh. Nanti kamu jadi dapat SMS gelap lah, bukan SMS gelap, kamu dapat chattingan, dapat WA dari orang nomor yang nggak dikenal lah, terus nanti kamu dapat ya yang nggak kita inginkan ya. Oke, itulah kenapa jangan mudah-mudah dengan entengnya kamu kasih nomor teleponmu kalau kamu belum yakin dia itu siapa gitu. Terus, balik lagi ke pertanyaannya si siapa Mbak atau Mas Yus ini. Jadi kalau hanya sesederhana itu kamu nanya, Kak, kalau dia pakai kata dia scammer atau bukan, saya belum tahu, saya juga nggak tahu. Kamu harus lanjutkan dulu, lebih lengkap lagi. Apakah sudah video callan? Apakah dia sudah ngejanjiin kamu, kamu paling cantik, gini, terus nawarin kamu mau nggak jadi istriku? Terus nanti kalau kamu iyain karena dia ganteng banget atau dia cantik banget, terus kamu iya ya, dia pilot, dia dokter, apalah pokoknya pekerjaan yang hebat, terus kamu udah iyain aja, terus ujung-ujungnya dia menceritakan inilah itulah yang hubungannya apapun itu berhubungan dengan uang, berhubungan dengan bisnis, nawarin bisnis lah, atau dia bilang mau pindah ke Indonesia nanti kalau pensiun, terus mau bikin rumah bersama sama kamu, atau ngejanjiin kamu inilah itulah segala macam, mau menikahi, mau ini tuh. Ya sudahlah, itu sih cuma scammer ya. Jadi kalau pertanyaannya hanya itu, Mas Yus, Mbak Yus atau Mbak Yus, saya belum tahu. Coba ceritakan lebih detail, datanya lebih banyak itu tadi. Oke? Karena saya nggak bisa sependek itu terus kita langsung menjawab, oh ini scammer, nggak bisa. Jadi kita harus punya datanya lebih komplit. Lanjut lagi. Pertanyaannya mungkin kalian mikirnya gini, Kak, emang nggak boleh kalau orang melamar saya, dia bilang mau tunangan lah, terus mau datang menemui saya, terus nanti kita mau menikah, terus nanti dia bilang mau beli rumah di Indonesia, atau dia mau buka bisnis, bikin bisnis, atau ngajakin investasi lah, inilah itu, apakah nggak boleh, Kak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh. Nggak apa-apa, bebas kayak gitu mah. Bisa-bisa aja.
boleh-boleh aja. Cuma masalahnya adalah kita tuh belum tahu siapa dia, kita ketemu aja belum gitu loh. Itu masalahnya. Sekarang gini aja. Sesederhana ini. Kamu nih dapat kenalan nih, dikenalin sama saudaramu ya. Misalnya kamu seorang cewek nih, dikenalin sama saudaramu, kamu kan jomblo. Nih saya punya temen nih, temennya si saudaramu bilang, temennya ini dia udah punya kerjaan, lo kerjanya bagus, terus lagi dia orangnya baik, dia ganteng, dia gini. Terus kamunya bilang, oh ya boleh coba kenalin. Udahlah, kamunya dikenalin kan, terus ketemu gitu kan, makan bakso bareng, terus dia gitu, ternyata cocok, nyambung gitu. Nah terus orang itu, si cowok yang kamu baru aja dikenalin tuh juga suka, kayaknya suka sama kamu, terus kamu juga suka sama dia, nah kan udah cocok kan. Cuma kamu kan baru ketemu, otomatis kan ketemuan pertama gitu, jajan bakso bareng, kemudian jalan ke mall, pulang, otomatis pengen ketemu lagi ya. Yuk kapan kita ketemu lagi? Oh ya nanti malam minggu kita ketemu lagi ya. Nanti aku jemput ke rumahmu, iya kan? Oke, kamu udah suka. Pertemuan kedua, terus ngajakin kamu jalan lagi, ayo kita jalan yuk, mana ke mall lagi misalnya gitu kan. Lah ini pertemuan kedua, orang itu, si orang yang baru kamu kenal, yang kamu merasa cocok sama-sama sudah suka, terus langsung ngomongin, aku mau investasi, terus aku mau beliin kamu rumah, terus aku mau melamarmu, menikahimu, terus aku nanti ini kamu jadi pemegang investasi kita buat duaan. Masuk akal gak sih? Ini kamu udah ketemu orangnya loh, ya kamu juga bingung kan, pasti akan mikir gini, aneh ya, kita kan baru jalan 2 kali, ketemu 2 kali loh, kok dia udah ngejanjiin yang wow. Kamu kan mikir, aku kan perlu tahu dulu kamu siapa, kamu orang mana, keluargamu kayak gimana, orang tuamu tuh bakal cocok gak setuju sama aku, terus latar belakangnya kayak gimana, pendidikannya apa, terus kelakuan baiknya apa, pernah berurusan sama hukum apa enggak, terus misalnya dia ngaku kerja di Pertamina, beneran Pertamina apa enggak, ya kan? Bener nggak? Ini kamu kenalan sama orang yang sudah ketemu muka, udah jalan bareng, pertemuan kedua kok sudah menjanjikan mau investasi bareng sama kamu, ya kamu mikir lah ya, bener gak sih? Nah, oke, sekarang balik lagi ke poin, ke kasus kita yang kenalannya tuh cuman online gitu, cuma kenal dari medsos, ya kan? Nah, meskipun chattingannya cocok nih, teleponannya udah enak nih gitu, kok udah ngomongin itu yang tadi saya sebutkan itu tadi, mau beli rumah di negaramu, mau langsung kalau datang langsung menikah, mau investasi, terus mau ini mau itu. Oke. Jadi masalahnya bukan masalah boleh apa enggak, pantas apa enggak, bukan. Itu nggak masuk akal gitu loh. Ya kan? Orang mau membuat rencana-rencana besar gitu kan, setidak-tidaknya kita udah deket duluan, kita udah jadi paling nggak udah pertunangan, keluarga sama keluarga udah ketemu, segala macam. Ya nggak harus sih, Kak, berarti kenalnya harus sudah bertahun-tahun, ya nggak harus lah, ya minimal kamu udah tahu. Yang mau saya sampai poinnya di sini adalah begini, siapa dia? Ya, kalau kita nggak ngerti apa itu, siapa itu, ya sudah lah, itu scammer lah, udahlah, gampang kan, itu aja kan. Jadi nggak usah terlalu rumit, nggak usah ciri-ciri ini, yang itu bukan hal yang saklek kayak orang 2 tambah 2 adalah 4, enggak. Jadi mungkin kasus case by case, situasi dengan situasi lain mestinya berbeda. Tetapi secara umum, secara gampangnya aja, nih sebagai orang gampang, orang awam,
masuk akal nggak sih? Gitu loh, ya kan? Oke, mudah-mudahan paham ya buat Mbak atau Mas Yus ini. Dan buat yang lain yang punya kasus yang sama, mudah-mudahan sedikit tercerahkan, minimal tercerahkan dengan apa yang saya jawab, dengan yang saya barusan saya jabarkan. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Buat kalian yang punya kasus, bukan kasus, mungkin punya kegalauan mikirin ini gimana nih kalau kenalan gue ini gimana. Oke, boleh. Kalian kalau mau curhat boleh, silakan tulis di kolom komen, atau mau nanya, Kak ini pertanyaan saya juga simpel kok Kak. Oh boleh, tulis di kolom komen gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Tetap waspada, jangan mudah percaya sama orang yang belum pernah kamu temui. Dan udah ketemu pun jangan mudah langsung percaya. Oke, gitu aja di pesanku ya. Kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video atau di live yang akan datang. God bless you all.